B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Nah, hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Jadi, apa arti dari ideologi terbuka? Dan bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, sebelumnya ada info kewarganegaraan di sini, yaitu karena sebelumnya kita membahas tentang ideologi yang bersifat terbuka, yaitu Pancasila. Nah, di sini istilah ideologi itu dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang artinya ilmu. Nah, kemudian di sini poin yang pertama ada hakikat ideologi terbuka. Ada beberapa pendapat dari para pakar yang akan memberikan tentang definisi dari ideologi. Yang pertama, yang A, ada Suryanto Puspowardoyo. Nah, beliau mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian ada juga yang B, yaitu Mubyarto. Dia mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Yang C, yaitu pendapat dari Patmo Wahyono, menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa. Nah, di sini kata kuncinya pandangan hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan. Nah, kata kunci selanjutnya adalah yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Jadi itu pengertian ideologi menurut Patmo Wahyono. Kemudian selanjutnya ada pendapat dari Frans Magnus Suseno. Dia menyatakan bahwa ideologi itu ada arti luasnya dan juga ada arti sempitnya. Untuk arti luasnya, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Kemudian M. Sastra Prateja juga menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Jadi gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan sehingga menjadi suatu sistem yang teratur, itu ideologi menurut Sastra Prateja. Dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Kemudian ini ada penjelasan ideologi menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila. Ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat. Nah,
Ini kata kuncinya asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, di sini kata kuncinya ya. Jadi, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, setiap bangsa itu memiliki ideologi yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan juga tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Nah, bagaimana jika Pancasila tidak diwujudkan atau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia itu sendiri? Maka yang terjadi adalah bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwa apabila sebuah ideologi itu sumbernya dari pandangan dan falsafah hidup bangsa, maka bisa dikatakan bahwa ideologi tersebut bersifat terbuka. Karena apabila ideologi tersebut bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa, hal tersebut akan membuat ideologi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat bangsa itu sendiri dan juga kecerdasan kehidupan bangsa. Namun apabila ideologi tersebut bersifat tertutup, biasanya itu dikarenakan ideologi itu berakar atau bersumber dari nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya, tidak dari bangsa dia sendiri, atau ideologi tersebut dibuat karena pemikiran seseorang. Tentu itu berbeda sekali dengan Pancasila ya. Jadi ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nah, itu satu. Melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di kelas 8 pasti kalian pernah belajar tentang ini ya. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Apa saja keunggulannya? Nah, keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Jadi hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis itu mengalami kehancuran secara ideologis. Artinya negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Yaitu tadi karena ideologi yang tertutup itu dia kurang bisa atau tidak bisa menerima perubahan-perubahan karena tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.